Assalamualaikum, selamat datang di Rahasia Ilahi Channel. Mari bersama-sama kita berpikir dan berzikir. Ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Sobat takwa, pernahkah terbesit di alam bawah sadar kita untuk bertanya tentang kehidupan ini, tentang siapa kita, siapa orang-orang di sekitar kita, dan siapa yang menghadirkan diri ini ke dalam kehidupan, tentang semua yang ada di alam semesta. Sebagai manusia yang berakal, pasti sedikit atau banyak kita akan bertanya-tanya tentang alam dan kehidupan ini. Meski terkadang kita sebagai manusia memperoleh sebuah jawaban pasti atau bahkan tidak pasti, akal akan berupaya mencari jawaban-jawaban yang diajukan. Dan apabila potensi itu kita biarkan berkembang, kita pelihara dan terus kita gali, kita dalami, maka akan pada kesimpulan bahwa semua ini bukan kebetulan semata. Pasti ada sesuatu di balik megahnya penciptaan alam semesta. Akal dan hati tak pernah bisa dibohongi, wahai sahabatku. Nah, itulah fitrah manusia sebagai hukum alam yang memanggil hak kehidupan ini. Seperti halnya yang terjadi atas pemuda yang bernama Ibrahim, sebagaimana Al-Quran telah menggambarkan pada surat Al-An'am ayat 75-78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dallin. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam." Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk golongan orang-orang yang sesat." Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar." Tetapi ketika matahari itu terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Itulah akal akan memberi jawaban sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, seperti informasi atau ilmu dan pengalaman yang diperoleh, pengetahuan yang didapat dari orang tua, orang-orang di sekitar mereka, lingkungan maupun media-media. Maka wahai sahabatku, sangat penting bagi setiap manusia yang berakal untuk membekali diri dengan ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan yang sangat mendasar, yakni tentang hakikat kehidupan yang sebenarnya. Dalam Islam disebut dengan ilmu tauhid, karena ilmu itu melandasi setiap gerak pemikiran, sikap dan tingkah laku manusia menurut keyakinan dan pemahaman yang dimilikinya. Sehebat apapun manusia, jika ia tidak pernah mengenal ilmu tauhid, maka hidupnya akan terasa hampa.
Tidak ada ketenangan, bahkan kehancuran demi kehancuran serta kesengsaraan akan datang melanda. Dengan naluri kepertuhanan inilah yang dimiliki oleh setiap jiwa atau sense of religion, maka tak heran jika manusia mempercayai adanya hal-hal yang diagungkan, sesuatu yang lebih berkuasa darinya, yang mampu mengendalikan alam dan kehidupan ini. Dengan berdasar keilmuan dan keyakinan yang dimiliki, mereka menganggap sesuatu itu layak untuk diagungkan, dimintai pertolongan, dipuja-puja, bahkan disembah. Adanya kepercayaan animisme, dinamisme, trilogi, politeisme maupun monoteisme adalah bagian dari semua itu. Naluri yang telah ada dan tercipta di setiap jiwa. Tinggal kita mengajukan pertanyaan dalam hati kita masing-masing. Siapakah yang memberikan naluri itu, fitrah itu, perasaan itu, sehingga muncul berbagai aliran kepercayaan dan pengagungan manusia terhadap sesuatu yang dianggapnya pantas untuk dipuja dan disembah? Seorang muslim pasti mengatakan Allah. Orang non-muslim akan berpendapat beda sesuai dengan kepercayaan mereka. Kaum agnostik atau orang-orang yang tidak percaya adanya agama, perasaan itu dianggap hanya angin lalu saja karena pembawaan dari alam. Tapi percayakah Anda bahwa seateis-ateis seorang manusia tidak mau bertuhan, tidak percaya akan adanya Sang Pencipta, tidak punya iman ataupun enggan beriman, pasti tidak akan pernah hati dan akalnya mampu membendung perasaan demikian. Bertanya-tanya tentang adanya zat yang maha kuasa yang menguasai alam dan sekitarnya. Akal akan senantiasa mencari-cari siapa di balik megahnya alam semesta dan kehidupan ini. Ataupun ketika manusia tertimpa suatu musibah, penyakit yang berkepanjangan, dan ia membutuhkan pertolongan, maka ketika semua usaha dilakukan, serta tidak menemukan hasil, solusi, atau saat sakit tidak kunjung sembuh, maka siapakah yang akan ia seru? Siapakah yang akan ia mintai pertolongan dan diharapkan mampu mengangkat masalah atau penyakitnya? Bisa jadi di saat seperti itu ia akan mengingat kesalahan-kesalahannya, mengingat penciptanya, dan menyesali telah lalai darinya. Al-Quran telah menggambarkan dalam surat Al-An'am ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul may yunajjikum min zulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khufyah lain anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin summa antum tusyrikun. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati, dengan suara yang lembut, dengan mengatakan, sekiranya Dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Katakanlah Muhammad, Allah yang menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan, namun kemudian kamu kembali mempersekutukannya. Itulah gambaran Al-Quran di saat manusia tertimpa musibah. Di saat manusia jauh dari Tuhannya, ia bersenang-senang, ia melalaikannya. Tapi ketika manusia tertimpa suatu penyakit atau berada dalam keadaan genting seperti di lautan, maka tidak lain yang ia seru adalah Sang Pencipta, adalah Tuhan yang telah dilalaikannya. Maka maha benar Allah dengan segala firman-Nya itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.